Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi dan sampai bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya pemegang mata kuliah Arif Budiman, dosen STKIP 111 Sumedang. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Kepramukaan 1. Sekalian, hari ini kita bahas tentang apa itu Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan yang ada di Indonesia. Intinya bahwa satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia itu Gerakan Pramuka. Bayangkan bahwa Gerakan Pramuka berada di tingkat umum. Contohnya di sekolah dari mulai PAUD yaitu Pramuka, SD, SMP, SMA, sekolah tinggi juga sama, sampai di tingkat dari mulai desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi sekali lagi bahwa Gerakan Pramuka merupakan wadah sebagai proses pendidikan khususnya di Indonesia. Pendidikan apa saja? Yaitu pendidikan karakter. Berikutnya, apa sifat kepramukaan? Sifat kepramukaan itu ada nasional. Apa itu nasional? Bahwa pramuka itu berada di nasional, yaitu dari mulai di Indonesia. Bayangkan bahwa pramuka itu hampir sama. Namanya pramuka di Indonesia yaitu sama. Dari mulai baju pramuka, kacu dan sebagainya nasional itu. Internasional. Nah, sifat kepramukaan internasional yaitu berada di internasional ada. Jadi tapi beda-beda. Ada kepanduan daripada internasional. Misalkan pramuka itu di Indonesia itu pramuka. Kalau di Malaysia itu apa? Itu apa sama, yaitu kodenya atau bentuknya itu yaitu wosem yang warna ungu. Coba warna ungu di dalam pramuka. Yang berikutnya fungsi kepramukaan. Fungsi kepramukaan bahwa pramuka itu merupakan kegiatan yang menarik. Harus menarik yang mengandung pendidikan. Intinya bahwa pramuka itu menarik, diperhatikan, suka oleh para peserta didik, tetapi harus mengandung pendidikan, yaitu membentuk adik-adik, membentuk anak-anak supaya menjadi orang yang baik. Yang kedua yaitu harus ada pengabdian, bahwa pramuka itu pengabdian bagi para anggota dewasa yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Jadi harus ada pengabdian dengan ikhlas, rela, pengabdian kepada nusa dan bangsa. Dan yang berikutnya yaitu alat bagi masyarakat, negara, atau organisasi. Intinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pramuka itu, fungsi pramuka itu ada 3, sebagai kegiatan menarik untuk mengandung pendidikan. Yang berikutnya pengabdian kepada bangsa dan negara. Yang berikutnya sebagai alat bagi masyarakat. Misalnya ada bencana, pramuka harus tampil. Berikutnya adik-adik sekalian, kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu ya apa sih kode kehormatan pramuka? Yaitu suatu norma atau nilai luhur dalam kehidupan anggota pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku gerakan pramuka. Jadi norma apa? Norma itu yang wajib dilakukan oleh anggota pramuka. Nilai-nilai luhur. Ya, nilai-nilai luhur dalam kehidupan anggota pramuka. Tapi intinya harus dilakukan sesuai dengan tingkah laku gerakan pramuka. Ada sekalian, ada kode kehormatan pramuka. Kode itu password, ya. Kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka ada janji yaitu satya dan ada moral, dharma. Jadi sekali lagi, kode kehormatan pramuka itu ada 2, ada janji, ada moral. Kalau janji satya, kalau moral dharma. Kita bahas satu persatu, yaitu kita trisatya, 2, satya janji. Apa saja, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Jadi janji dari pramuka itu demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Apa saja? Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Jalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Misalnya paling utama sholat 5 waktu. Harus berbuat baik. Yang berikutnya negara kesatuan Republik Indonesia. Yaitu apa? Pajak, terus kalau bagi pelajar belajar yang baik dan sebagainya, mengamalkan Pancasila apa saja yang 5, 1, 2, 3 sampai 4, 5. Takwa ketuhanan yang Maha Esa sampai ke kemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya. Pokoknya mengamalkan Pancasila.
menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan dari mulai Pancasila 1 sampai Pancasila ke-5. Yang berikutnya yaitu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Janji yang kedua, menolong sesama hidup. Apa saja saling menolong, membantu, mempersiapkan diri membangun masyarakat kalau misalnya ada gotong royong dan sebagainya. Dan yang ketiga, tepati dasar dharma. Jadi sekali lagi, janjinya itu ada satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tiga, tepati dasar dharma. Itu ya janji moral, yaitu dasar dharma. 5, moral janji. Yang pertama, bahwa pramuka itu takwa. Sekali lagi, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Laksanakan sholat 5 waktu bagi yang muslim. Berbuat baiklah kepada Tuhan. Ya, saling membantu dan sebagainya. Saling berdoa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Buang sampah kemana saja. Harus tepat waktu. Harus saling membantu. Alam tidak boleh diganggu. Kalau misalkan alam diganggu, itu bukan pramuka. Nanti akan timbulnya bahaya. Bahaya banjir, bencana alam, dan sebagainya. Terus kasih sayang sesama manusia. Harus memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia lain. Apa? Supaya ada persatuan dan kesatuan. Adanya kerjasama yang baik. Adanya kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang ketiga, pramuka itu patriot yang sopan dan kesatria. Bahwa pramuka itu harus sopan. Satria kuat. Sopan terhadap siapa? Kalau di rumah, terhadap orang tua. Kalau di sekolah, terhadap guru. Yang keempat, adik-adik sekalian, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh, taat, patuh kepada Tuhan dulu yang paling utama. Yang kedua, patuh kepada negara, pada pimpinan, pada orang tua, pada guru, dan patuh kepada diri sendiri. Suka bermusyawarah kah? Kalau ada masalah, bermusyawarah. Kalau ada masalah dengan keluarga, musyawarah dengan orang tua. Kalau ada masalah dengan teman, musyawarahkan dengan teman. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Rela, ikhlas, menolong, harus ada ketabahan dan sebagainya. Bahwa pramuka itu harus saling tolong menolong, dan yang paling utama itu tabah kepada diri sendiri. Yang enam, bahwa pramuka itu harus rajin. Nggak usah pintar, harus rajin, rapi dan bergembira. Rajin di sini yaitu tidak lalai lah gitu ya. Mengerjakan tugas, rajin membantu orang tua, terampil, berpikir, bergembira, tidak boleh sedih. Kalau pramuka tidak boleh sedih. Dan yang ketujuh hemat, cermat dan bersahaja. Hemat, kalau punya uang mana sih? Cermat, bersahaja, apa adanya. Jadi hemat, cermat dan bersahaja itu apa adanya. Kalau kita punya uang, ini penting tidak, membeli ini penting tidak. Kalau tidak penting tidak usah. Hemat, cermat dan bersahaja. Jadi gunakan waktu, gunakan uang sedemikian rupa, sesuai dengan kehematan, sesuai dengan hemat, sesuai dengan cermat, sesuai dengan bersahaja. Dan yang 8 yaitu disiplin, berani dan setia. Disiplin, waktunya kuliah mana, waktunya masuk sekolah, belajar dan sebagainya. Berani dan setia, berani karena kebenaran. Setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua, setia kepada guru, setia kepada diri sendiri. Kesembilan, harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab kepada diri sendiri. Insya Allah, dengan bertanggung jawabnya diri sendiri, insya Allah akan bertanggung jawab kepada orang lain. Dan apa? Akan dipercaya oleh orang lain. 10, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jangan ngomong kemana saja, tidak boleh ngomongin orang lain dan sebagainya. Perbuatan kita, insya Allah, dengan pramuka 1 sampai 10 itu insya Allah. Nah, jadi sekali lagi, ada janji moral, ada janji kepada diri sendiri. Demikian materi pertemuan pertama ya. Tugas yang paling utama, adik-adik sekalian simak dulu materi ini. Yang kedua yaitu silakan adik-adik untuk ditulis materi yang disajikan tadi ya, mudah-mudahan dipahami, dan silakan nanti di list ya daftar hadir pertemuan perkuliahan pada grup WA, nanti saya yang membuat dan sebagainya. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. STKIP 11 Ini saya Arif Budiman. Ayo sekali lagi kuliah di STKIP 11 API Sumedang. Silakan informasikan kepada yang lain. Pilih sekali lagi kuliah hanya di STKIP 11 API Sumedang. Gitu.
yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.